Bismillahirrahmanirrahim. Sihatul bi'ah fil Islam. Kesehatan lingkungan di dalam Islam. Al-awwal, yang pertama, ihtamal Islamu bin nadhafa ihtimaman 'azima. Islam sangat mementingkan kebersihan khilal al-usur al-mukhtalifah pada berbagai zaman yang banyak. Wa idza kana awwalu suratin nazalat fil Qur'anil Karim, dan jika surat yang pertama dalam Al-Quran Karim qad tahaddatsat 'anil ilmi, sudah berbicara tentang ilmu, fi qouli ta'ala, dalam firman-Nya, Iqra, bacalah, faqad ja'at ba'da suratun amarat bin nadhafah fi qouli ta'ala. Maka sungguh pada ayat yang berikutnya, surat yang berikutnya datang memerintahkan untuk kebersihan dalam firman-Nya ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Asani, wa yahtammu al-Islamu bin nadhafatil fam wal ansnan. Dan yang kedua, Islam juga sangat mementingkan kebersihan mulut dan juga gigi. Faya'muru bil matmadah was-siwak wat takhlilil asnan. Islam memerintahkan untuk berkumur dan menyikat gigi dan juga membersihkan gigi. Li'izalati baqaya ta'am, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Wa fis siwak, dan di dalam sifak yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-suwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi. Siwak itu adalah kebersihan mulut dan membuat Allah ridho. Wa kadzalika yahtamu bin nadhafatil anf wal ain wasyi'r wal malabis, dan demikian juga sangat mementingkan kebersihan hidung, mata, rambut, baju. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya hai bani Adam, pakailah pakaianmu di setiap masjid. As-salis, wa qala al-Islam bin nadhafati at-ta'am wasyarab. Islam juga meyakini, memerintahkan kebersihan makanan dan juga minuman. Faya'muru bin nadhafati ina'i ta'am. Islam memerintahkan untuk kebersihan wadah makanan, wa ghuslihi 'iddatan marat, dan mencucinya berkali-kali. Karena ya'muru bi'adami tarki ta'am wasyarab makshufaini, sebagaimana juga memerintahkan agar tidak membiarkan makanan, minuman terbuka, hatta la yasila ilaihima al-gubar wal hashrat, sehingga tidak terkena debu ataupun serangga. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, uku qirabakum, tutuplah tempat minum kalian, wal kurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Ar-rabi, yang keempat, min ahammi anwa'id nidhafah, dan di antara jenis-jenis kebersihan, nadhafatu masadiril miyah, kebersihan sumber air, kamyahil anhar wal abar, seperti kebersihan seperti air sungai ataupun sungai sumur. Faqad shaddada al-Islamu ala 'alami talwithiya bi ilqa'il qadharah aw an-najasah fiha. Islam sudah sangat menekankan agar tidak dikotori dengan membuang kotoran ataupun najis padanya. Wa naha 'anit tabarruz aw at-tabawul fil ma', dan melarang dari BAB ataupun BAK di air. Fal ma'ul mulawwas, karena air yang sudah terkotori, tercemari, yanqulul kulira, akan berisi virus bakteri kolera, watifud, dan juga tipes, dan juga syalal atfal, kelumpuhan anak-anak, wayankulu didanal bulharisiyah, dan juga kuman-kuman bulharisiyah, inda tabawul fihi, ketika BAK di sana, wayankulu inkrustuma, dan juga akan menjadi perantara cacing inkrustoma. Antari tabarrusi fit tin qurba syati, yaitu dari jalan BAB di tanah dekat dengan perairan. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan kalian buang air kecil di air yang tenang. Summa yatawaddo fi, kemudian berwudu di situ.
Balharisiyah tusibu 80% min sukanil qura. Dan Bulharisiyah itu bisa menyebabkan atau telah menyebabkan 80% penduduk bumi di alam di dunia Arab Islam. Wasababu ra'isi tabawul fil ma. Dan sebab utamanya adalah BAK di air. Al-khamis yang kelima, wada'al Islamu ila nadhafatil masakin wasyawari. Islam juga menyeru, mengajak untuk kebersihan tempat tinggal dan juga jalan, dan wa kulli arja'il Madinah, dan segala penjuru kota. Fayamna'ul ilqa'al qadharuh au jam'aha. Maka Islam melarang untuk membuang sampah atau mengumpulkannya fil buyut di rumah, au taraka fi syawari, atau meninggalkan di jalan. Wa ya'murul muslima idza wajada syai'an fi tariq an yuzihahu. Dan muslim itu diperintahkan untuk membuangnya ketika menemuinya di jalan. Wa yuharrimut tabawul, dan mengharamkan BAK awit taghawud BAB fi tariq, di jalanan, au hatta al-basaq fi, atau sekedar meludah di sana. Waqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah Subhanahu wa taala thayyib, menyenangi yang baik. Nadhif yuhibbun nadhafah, bersih menyenangi yang bersih. Fanadhifu afniyatakum wa dawrakum. Maka bersihkanlah tanah lapang kalian dan juga halaman kalian dan juga rumah kalian. Kama qala al-basaqu 'alal ardi khati'ah. Rasul juga mengatakan meludah di tanah itu adalah kesalahan. Wa kafaratu radmuha, dan kafarahnya adalah membuangnya. Wa ma'rufun anna al-basaq 'alal ardi yankul katsir min al-amr. Dan sudah diketahui bahwasanya meludah di tanah itu adalah bisa menjadi perantara penyakit. Wa akhtaruha maradus sul, dan yang paling berbahaya adalah cacat. Hadis yang keenam, wal Islamu yaj'alu nadhafat juz'an minal ibadah. Islam menjadikan kebersihan bagian dari ibadah. Bal min usulid din nafsi, bahkan termasuk perkara pokok agama. Ana tara anna dukhula fil Islam, bukankah kalau orang itu masuk Islam yastalzimut taharah, dia harus taharah dulu, wal istihmam, dan juga mandi, qabla nutqi bisyahadatain, sebelum dia mengucapkan syahadatain. Wa hal tasihu shalahu illa bil wudu'i aw tayammum, apakah sah salat seseorang tanpa wudu dan tayammum? Walikay yahtamun nasu bin nadhafah abbaru anha al-Islam. Dan agar manusia mementingkan kebersihan, Islam mengungkapkannya. Walikay yahtammal nasu bin nadhafah abbaru anha al-Islam bi kalimatit tahar wa abbaru anil qadhar bi kalimatin najasah. Dan agar manusia merasa penting dengan kebersihan, Islam mengungkapkannya dengan kata tahar dan mengungkapkan kotoran dengan kata najasah. Asabi yang ketujuh, wal aidi min ahamil awamil fi naqlil jarasim. Dan tangan ini adalah merupakan faktor paling penting dalam menghantarkan kuman. Wadzalika inda lamsi tu'amin mulawwas. Dan itu ketika menyentuh makanan yang kotor. Au syai'in fi qadhar, ataupun sesuatu yang kotor. Au ba'dan dhahab ilal haman, ataupun setelah pergi ke kamar kecil. Wa minal jarasim allati tanquluhal yad, dan di antara kuman yang dibawa oleh tangan, at-tifut, yaitu tipes, wadustun narir, wan nazalatu al-mi'awiyah. Wala yaktafil Islam bi ghuslil aidi, dan Islam tidak mencukupkan dengan mencuci tangan saja indal wudu, ketika wudu. Bal yustahabbu ghuslul yad, bahkan seluruh tangan juga harus dicuci, qabla ta'am, sebelum makan, wa ba'dahu, dan juga setelah makan, wa qabla naum, dan sebelum tidur, wa ba'dahu, dan setelah tidur, wa qabla dukhul alal marid, dan sebelum mendatangi orang sakit, wa ba'dal khuruj min ziyaratihi, dan juga setelah keluar dari mengunjunginya. Wa minal ma'surat, dan diantara yang ternukil sampai kita, iksil yadaika qabla al-akli wa ba'dahu, yaitu cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. As-samin yang ke-8, laqad ja'al Islamu fi waqtin lam yakun nasu ya'rifuna syai'an. Islam sudah membawa
di waktu yang manusia dulu tidak mempunyai pengetahuan apa-apa an ahammiyatin nadhafah, tentang pentingnya kebersihan fil qadai al amrad, dalam menuntaskan masalah penyakit. Walam yakunu ya'rifunal jarasim. Dulu mereka tidak paham tentang jarasim, kuman, wa tufailiyat ataupun cacing. Fajal Islam, maka Islam datang waktu itu yarshuduhu, memberi petunjuk kepada mereka, ilaiha, kepadanya, bi'ibaratin sahlah, tentunya dengan ungkapan yang mudah. Wa hakadha naru anna al-Islam awjadat tibba al-wiqai. Oleh karena itu, Islam itulah sebenarnya yang membuat kedokteran praktis. Waqad nafadzahul muslimuna qabla al-alam kullihi bi 14 qarnan. Jadi muslimun sudah mempraktekannya sebelum dunia semuanya 14 abad yang lalu. Wabillahi taufik.